Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soli-soli hari ini? Alhamdulillah, insya Allah kabar baik semuanya ya soli-soli ya. Hari ini kita akan belajar pengurangan dengan meminjam. Pengurangan dengan meminjam. Kalian kemarin sudah belajar tentang pengurangan tanpa meminjam. Hari ini kita akan belajar pengurangan dengan meminjam. Sudah siap ya soli-soli ya? Sebelumnya, kita lanjut ke adab sebelum belajar. Saya ingatkan lagi ya soli-soli ya, untuk menerapkan adab belajar. Masih ingatkan kalian dengan adab belajar. Yang pertama, niat billahi ta'ala. Niatkan hanya kepada Allah semata ya. Kemudian yang kedua, berdoa agar kita dapat menerima pembelajaran dengan baik, agar kita menjadi barokah. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya soli-soli ya. Kemudian yang ketiga, menyimak dan duduk rapi. Kalian perhatikan, kalian simak dan duduk rapi, tenang, agar ilmu yang kalian dapatkan bisa kalian pahami ya. Kemudian yang keempat, berwudu. Soli-soli ya, sudah berwudukah kalian? Jika belum, segera berwudu terlebih dahulu ya soli-soli ya. Dan yang kelima adalah mencatat ilmu. Jika kalian merasa ada yang kurang paham, kalian boleh catat dan tanyakan kepada ustazah ya. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Pengurangan memiliki simbol garis seperti ini ya soli-soli ya, atau disebut kurang. Masih ingat kalian dengan teknik pengurangan ada dua, yaitu pengurangan tanpa meminjam yang sudah kalian pelajari kemarin ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang pengurangan dengan meminjam. Sudah siap soli-soli ya? Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Soli-soli ya, sebelum kita belajar tentang pengurangan dengan meminjam, kita review terlebih dahulu ya pengurangan tanpa meminjam dengan dua cara. Yang pertama, cara bersihin pendek dan cara bersihin panjang. Di sini ada angka 235 dikurangi 112. Bagaimana cara penyelesaiannya? Perhatikan cara bersusun pendek terlebih dahulu ya. Di sini ingat, kita urutkan sesuai nilai tempatnya ya, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Setelah seperti ini, kita mulai dari satuan terlebih dahulu. Maka, kita kurangkan 5 dikurangi 2. Berapa? Ya, 3. 5 dikurangi 2 adalah 3. Kemudian, setelah kita mengurangi satuannya, kita kurangkan puluhannya. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian ratusannya. 2 dikurangi 1, 1. Jadi hasilnya 123. Bagaimana dengan cara bersusun panjang? Perhatikan, cara bersusun panjang seperti ini.
kita harus menentukan bentuk panjangnya terlebih dahulu. 235 menjadi 200 ditambah 30 ditambah 5. Kemudian 112 menjadi 100 ditambah 10 ditambah 2. Setelah seperti ini, maka kita kurangkan dari satuannya terlebih dahulu. 5 dikurangi 2, 3. 30 dikurangi 10 berapa? 20. Kemudian 200 dikurangi 100, 100. Setelah ini kita jumlahkan. 100 ditambah 20 ditambah 3, maka menjadi 123. Hasil dari 235 dikurangi 125 adalah 123. Baik cara bersusun pendek maupun cara bersusun panjang. Baik soal-soalnya, hari ini kita akan belajar tentang pengurangan dengan meminjam. Silakan kalian duduk rapi, tenang, dan menyimak materi yang saya sampaikan ya. Kita nanti akan belajar dengan dua cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Perhatikan contoh yang pertama. 44 dikurangi 9. Ketika kita menyelesaikan dengan bentuk bersusun panjang, maka kita harus pecah dulu dalam bentuk panjang. 44 ini menjadi berapa? 40 ditambah 4. 9 menjadi berapa? 9. Ingat ya, kalian harus urutkan sesuai nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Setelah seperti ini, lihat nilai satuannya. 4 dan 9. 4 dan 9 di sini bisa dikurangkan 3. Ternyata angka yang di depan di atas ini lebih kecil daripada angka yang di bawah. 4 dikurangi 9 tidak bisa. Lalu bagaimana caranya Ustazah? Kita akan meminjam satu angka atau satu puluhan di angka depannya, yaitu angka 40. Kita pinjam satu angka, maka menjadi satu angka di sini berarti bernilai puluhan ya soal-soal ya. Maka menjadi 10 ditambah 4 menjadi 14. Kemudian angka 40 di sini tadi sudah dipinjam 10, maka menjadi berapa? 40 dikurang 10, ya 30 ditambah 14. Perhatikan ya soal-soal ya, kenapa Ustazah mengubah bentuknya menjadi 30 ditambah 14, karena agar bisa dikurangkan dengan 9. Jika masih 40 ditambah 4 tidak bisa dikurangkan, maka harus meminjam satu angka atau 10 di nilai depannya menjadi 14 dan 30. Nah, setelah seperti ini kita kurangkan. 14 dikurangi 9 berapa? Ya, yuk dihitung sama-sama. 14 dikurangi 9 berapa? Ya, 5. Kemudian 30 itu kita turunkan, dikurangi 0 menjadi 30. Setelah seperti ini, kita jumlahkan. 30 ditambah 5 menjadi 35. Itu tadi cara bersusun panjang ya, soal-soal ya. Maka jika bersusun panjang, kita ubah dulu dalam bentuk panjang dan kita lihat satuannya. Ketika satuannya tidak bisa dikurangkan, maka kita harus meminjam satu puluhan di depannya. Bentuknya menjadi seperti ini ya, soal-soal ya. Sekarang yuk kita lanjut cara bersusun pendek. Perhatikan ya cara bersusun pendek. Sudah seperti ini. Perhatikan lihat di sini ada angka 4 dikurang 9. Bagaimana tadi 4 kurang 9? Tidak bisa. Maka kita harus meminjam satu angka di depannya. Kita coret ya, kita coret dan kita tulis menjadi 14. Kenapa Ustazah menjadi 14? Karena tadi sudah meminjam satu puluhan atau 10 di angka 4 depannya. Maka 10 ditambah 4 menjadi 14. Ingat ya soal-soal ya, kenapa menjadi 14? Karena meminjam 10 atau meminjam satu puluhan di angka depannya. Setelah seperti ini, ingat kalian mengurangkan adalah dengan ini lingkarannya, bukan yang saja tadi garis hitam ini ya. Maka yang kalian kurangkan 14-nya. 14 dikurangi 9 berapa tadi? 14 dikurangi 9 ya 5.
Setelah itu, bagaimana langkah selanjutnya? 4 di sini tadi kita coret ya, karena sudah diambil satu angka. Maka 4 dikurangi 1 menjadi berapa? 3. Ingat, 3 di sini kita turunkan ya, seperti ini. Maka hasilnya menjadi 35. Ingat ya soli-soli ya, dicoret. Tadi dicoret dan berubah menjadi 14 karena mengambil satu angka di depannya. Kemudian ini karena sudah diambil 1 menjadi 3. Yang kalian kurangkan adalah hasil dari pinjamannya tadi. Jadi 14 dikurangi 9. Kemudian 3-nya di sini. 3 kita turunkan dikurangi 0. Maka hasilnya 35 bersenyum pendek dan 35 bersenyum panjang. Untuk lebih pahamnya lagi, kita lanjut ke contoh berikutnya ya, soli-soli ya. Pengurangan dengan meminjam, contoh selanjutnya, nomor 2 ya. Perhatikan soalnya, 65 dikurangi 46. Kita selesaikan bersenyum panjang terlebih dahulu ya, soli-soli ya. 65 kita bentuk panjangnya menjadi 60 ditambah 5. 46 menjadi berapa? 40 ditambah 6. Kita perhatikan angka satuannya 5 dikurangi 6. Ternyata angka yang di atas lebih kecil daripada angka yang di bawah. 5 dikurangi 6 bisa tidak? Tidak bisa. Maka yang kita lakukan adalah meminjam 10 atau satu angka di depannya. Maka satu angka di depannya itu bernilai puluhan ya, soli-soli ya. Kita ambil di angka 60-nya. Kita ambil satu angka menjadi 10. 10 ditambah 5 menjadi 15. Kemudian 60-nya ini tadi sudah dikurangi, sudah dipinjam 10. Ya kan? Berarti 60 dikurangi 10 berapa? 50. Jika sudah seperti ini, sudah bisa dikurangkan ya, soli-soli ya. 15 dikurangi 6 berapa? 15 dikurangi 6. Kita hitung sama-sama. Ya, 9. Kemudian 50 dikurangi 40 berapa? 10. 50 dikurangi 40, 10. Jika sudah seperti ini, kita jumlahkan ya, soli-soli ya. 10 ditambah 9 berapa? 19. Kita lanjut ke bersusun pendek ya. 65 dikurangi 46. Perhatikan angka satuannya terlebih dahulu. 5 dikurangi 6 bisa tidak soli-soli ya dikurangkan? Tidak bisa karena angkanya lebih kecil daripada yang dikurangkan. Maka bagaimana caranya? Kita pinjam satu angka, satu puluhan di depannya ya. Maka menjadi 10 ditambah 5 menjadi 15. Jangan lupa dicoret ya. 10 ditambah 5 menjadi 15. Kemudian jika sudah seperti ini kita kurangkan. 15 dikurangi 6. Berapa 15 dikurangi 6? Kita hitung sama-sama. Ya, 9. Lalu bagaimana langkah selanjutnya Ustazah? Angka 6 di sini, tadi sudah dipinjam satu angka. Maka kita coret dulu. Kita coret, kemudian tadi sudah dikurangkan 1. Berarti 6 dikurangi 1 berapa? 5. Maka ingat ya, maka kita harus mengurangkan yang sudah hasil pinjaman ini di lingkaran merahnya ini. Maka 5 di sini dikurangi 4. 5 dikurangi 4 berapa? 5 dikurangi 4 ya 1. Hasilnya 19. Bersusun pendek 19, bersusun panjang 19. Ingat ya soli-soli ya, ketika angka yang di atas ini kecil daripada angka yang di bawahnya, maka tidak bisa dikurangkan. Dan meminjam satu puluhan di depannya. Satu puluhan. Kemudian dijumlah, maka 10 ditambah 5 menjadi 15. Dan 5-nya di sini tadi, 5-nya di sini tadi dari mana? Hasil pengurangan atau 6 ini tadi sudah dipinjam satu angka di angka 5-nya. Maka 6 kurangi 1, 5. Bagaimana soli-soli ya? Apakah dari sini sudah lebih paham? Jika belum, kita coba contoh
Selanjutnya ya sorry ya. Kita lanjut contoh berikutnya ya sorry ya. 253 dikurangi 77. Maka kita ubah dalam bentuk panjang ya sorry ya, menjadi 200 ditambah 50 ditambah 3. 77 menjadi berapa? 70 ditambah 7. Ingat ya sorry ya, kalian urutkan sesuai dengan tempatnya. Ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Nah seperti ini kita lihat nilai satuannya. 3 dikurangi 7 bisa tidak sorry ya? 3 dikurangi 7, iya tidak bisa. Karena angka yang atas lebih kecil daripada angka yang di bawah. 3 dikurangi 7 tidak bisa, maka harus meminjam 10 pada nilai angka 50. Menjadi berapa? 10 ditambah 3, 13. Kemudian kita perhatikan lagi nilai puluhannya. 50 dikurangi 70 bisa tidak sorry ya? Ya, tidak bisa. Maka kita harus meminjam nilai ratusan di depannya. Di sini tadi sudah dipinjam 10. Maka 50 dikurangi 10 menjadi berapa? 40. 40 di sini kita jumlahkan nilai 100 yang kita pinjam dari angka depannya. 100 ditambah 40 menjadi 140. Kemudian angka 200 di sini tadi sudah dipinjam 100, maka 200 dikurangi 100 menjadi berapa? 100. Ingat ya sorry ya, kenapa bentuknya seperti ini Ustazah? Karena kita harus meminjam agar bisa dikurangkan. Jadi 3 di sini pinjam 10 menjadi 13. Kemudian 50 di sini sudah dipinjam 10 menjadi 40, pinjam lagi 100 menjadi 140. Kemudian 100 di sini sudah dipinjam, sudah hasil peminjaman dari 200 dikurangi 100. Jika sudah seperti ini kita kurangkan sorry ya. 13 dikurangi 7 berapa? Ya, 6. Kemudian 140 dikurangi 70 berapa? 70. 100 dikurangi 0, 100. Jika sudah seperti ini kita jumlahkan. 100 ditambah 70 ditambah 6 menjadi 176. Itu tadi cara bersihin panjang ya sorry ya. Bagaimana dengan cara bersihin pendek? Perhatikan ya. Sudah satuannya. 3 dikurangi 7 tidak bisa. Bisa ya sorry ya. Nah, kita coret dan kita pinjam 10 di angka 5 depannya ini. Maka menjadi berapa? 10 ditambah 3, 13. Kemudian setelah seperti ini kita kurangkan. Ingat ya sorry ya, yang kita kurangkan adalah hasil peminjamannya ini di lingkaran merah ini. Maka 13 dikurangi 7 berapa? Ya, 6. Kemudian setelah itu 5 ini tadi sudah dipinjam 10 loh, 50 tadi sudah dipinjam 10, maka menjadi tinggal berapa? Tinggal 4. Tinggal 4. Kita tulis, kita coret dan kita taruh menjadi 14. Jadi 14 ya sorry ya. Kemudian 14 dikurangi 7. Berapa 14 dikurangi 7? Ya, 7. Kemudian 2 di sini kita tulis 2 di sini tadi sudah dipinjam satu angka di sini 1. Maka di sini menjadi 2 dikurangi 1 menjadi 1. Kita turunkan 1. Hasilnya menjadi 176. Ingat ya sorry ya, kenapa ini tadi ada 13, 14 dan 1? Karena hasil dari peminjamannya. Ini tadi pinjam 10 angka di sini menjadi 13, 5 tadi sudah dipinjam 1 menjadi 4 dan pinjam lagi di angka depannya 10 menjadi 14. Kemudian angka satunya ini tadi hasil dari 2 yang sudah dipinjam 1 di angka sini tadi. Maka menjadi 1. Menjadi 176. Ingat ya sorry ya, yang kalian kurangkan adalah hasil peminjamannya di lingkaran merah ini. Bukan yang sudah coret ya sorry ya, tapi yang hasil peminjamannya ini.
Kita lanjut contoh berikutnya ya soal-soal ya. 461 dikurangi 289. Kita rubah ke bentuk panjang menjadi 400 ditambah 60 ditambah 1. 200 ditambah 80 ditambah 9. Ingat, harus urut ya soal-soal ya, satuan, puluhan, ratusan. Saat seperti ini, kita lihat angka satuannya. 1 dikurangi 9 bisa tidak? Ya, tidak bisa. Maka kita harus pinjam 10 di angka 60. Menjadi 10 tambah 1, 11. Kemudian 60 dikurangi 80 bisa tidak soal-soal ya? Tidak bisa, maka kita harus pinjam lagi di angka depannya, pinjam 100. Maka tadi sudah dipinjam 10 menjadi 50, 50 ditambah 100 menjadi 150. Kemudian 400-nya tadi sudah dipinjam 100. 400 dikurangi 100 menjadi 300. Bentuknya menjadi 300 ditambah 150 ditambah 11. Kemudian jika sudah seperti ini, bisa kita kurangkan soal-soal ya. 11 dikurangi 9. Berapa? 11 dikurangi 9? Ya, 2. Kemudian 150 dikurangi 80, 70. Kemudian 300 dikurangi 200 menjadi 100. Jika sudah seperti ini, kita jumlahkan. 100 ditambah 70 ditambah 2 sama dengan 172. Bagaimana dengan cara bersusun pendek? Perhatikan. 1 dikurangi 9, tidak bisa ya soal ya, maka kita harus pinjam 10 di angka depannya. Saya coret 10, 11 dikurangi 9 ini tadi tidak bisa, maka menjadi 11, 10 ditambah 1. Kemudian 11 dikurangi 9 berapa? Ya, 2. Kemudian 6 tadi sudah dipinjam satu angka, dipinjam 10, maka menjadi 5 ya. Kita coret dulu dan kita taruh angka 5. 5 di sini karena kita tadi pinjam lagi angka depannya menjadi 15 ya, soalnya menjadi 15. 15 dikurangi 8 berapa? 7. Kemudian 4 ini tadi sudah dipinjam satu angka, kita coret menjadi 3. Ingat ya soal-soal yang kalian kurangkan adalah yang di lingkaran-lingkaran ini. Maka 3 dikurangi 2 berapa? 1. 172. 11 ini tadi dari mana Ustazah dapatnya? Hasil meminjam dari angka puluhan depannya. Maka 10 ditambah 1 menjadi 11. 6 tadi sudah dicoret menjadi 5 karena 5 di sini tidak bisa dikurangi 8, pinjam lagi 10 menjadi 15. Kemudian 4 ini tadi sudah dikurangi satu angka di sini tadi menjadi 3. Seperti itu ya soal-soalnya. Jika kalian kurang paham, kalian bisa putar-putar ulang lagi videonya ya soal-soalnya. Ustazah mau tanya, bagaimana jika pengurangan dalam murid kita? Baik, Ustazah akan menjelaskannya soal-soalnya. Perhatikan soal berikut ya. Jumlah murid di SD Cibinong kelas 2 sebanyak 21 siswa. Jumlah murid laki-lakinya sebanyak 16 siswa. Berapa jumlah murid perempuan? Jadi, di SD Cibinong ada 21 siswa, 16 siswa laki-laki, dan berapa jumlah perempuannya? Sedangkan seluruhnya ada 21 siswa. Yang kita cari adalah jumlah murid perempuan. Maka caranya, jumlah seluruhnya sama dengan jumlah murid laki-laki ditambah jumlah murid perempuan. Kita masukkan, berapa jumlah seluruhnya? Ya, 21. Kemudian, berapa jumlah murid laki-laki? 16 ditambah jumlah murid perempuan. Setelah seperti ini, bagaimana Ustazah? Angka 16 di sini kita pindahkan ke sebelah sini menjadi dikurangkan. 21 dikurangi 16 sama dengan jumlah murid perempuan. Berapa jumlah murid perempuan? 21 dikurangi 16, 5. Ya, 21 dikurangi 16 adalah 5.
Jadi, jumlah murid perempuan ada 5 siswa. Jika kalian ingin buktinya, maka kalian bisa menjumlahkan 16 ditambah 5, betulkah 21? Jika betul, berarti jawabannya adalah benar. Jumlah murid perempuan ada 5 siswa. Lanjut contoh lagi, Ustazah. Iya, satu contoh lagi ya. Pak Amir memetik 396 buah apel. Dijual sebanyak 248 buah apel. Berapa jumlah buah apel yang belum dijual? Buah apel yang dipetik Pak Amir sebanyak 396 dan sudah dijual sebanyak 248. Berapa buah apel yang belum dijual? Maka buah apel yang dipetik sama dengan buah apel yang dijual ditambah buah apel yang belum dijual. 396 di sini buah apel yang dipetik sama dengan buah apel yang dijual berapa? Ya, 248 ditambah buah apel yang belum dijual. Kita cari ya, ini solusinya ya. Setelah seperti ini, 248 kalian pindah di sini, maka menjadi dikurangkan. 396 dikurangi 248. Seperti ini ya solusinya, bisa dipindah seperti ini dengan cara bersusun pendek. Maka hasilnya 148 buah apel yang belum dijual. Jadi jumlah buah apel yang belum dijual ada berapa? 148. Kalian bisa membuktikannya ya solusinya dengan cara 148 ditambah 248. Apakah hasilnya 396? Jika benar, maka hasilnya adalah benar. 148 buah yang belum dijual. Kalian sudah belajar tentang pengurangan dengan meminjam, cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek, serta penyelesaian soal cerita. Agar lebih paham, yuk kita berlatih. Kerjakan. Ayo berlatih 24, ayo berlatih 25, dan ayo berlatih 26. Nomor 3, 4, dan 5. Ingat ya soalnya, ayo berlatih 26 hanya dikerjakan 3 nomor saja. Nomor 3, 4, dan 5 di halaman 47 sampai 48 di buku paket kalian ya. Jika sudah selesai, kirimkan ke Ustazah ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar pengurangan dan meminjam. Jika kalian belum paham, silakan diputar ulang ya videonya. Sebelum Ustazah akhiri doa sesudah belajar, tetap semangat belajar ya sore-sore ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.